Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Renat Ilham Maulana. Kepada Ustaz kami persilakan, selanjutnya ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah Isya tarawih dan witir yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah masih menghidupkan, masih menyehatkan, dan masih memberikan kita hidayah yang alhamdulillah membuat kita masih berada di dalam masjid ini dan masih nyaman untuk menunaikan berbagai rutinitas kemudian, terutama di dalam bulan suci Ramadan yang kita sedang jalani sekarang. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang Allah utus untuk kita, diutus oleh Allah sepaket dengan Al-Quran, satu paket dengan Al-Quran. Dan Allah menyebut-nyebutnya dengan Basyiran wa Nadhira, bahwa Nabi dan Al-Quran itu membawa kabar gembira dan membawa peringatan, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Maka sudah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca isi-isinya di dalam Al-Quran, maka kita akan dapatkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali peringatan. Allah ingatkan kita supaya tidak tergelincir, Allah ingatkan kita supaya tidak tertipu oleh setan, Allah ingatkan kita supaya punya kehidupan yang nyaman, Allah ingatkan kita supaya tidak sering berada dalam kesedihan, Allah ingatkan kita supaya keluar dari ketakutan. Banyak sekali, dan sering sekali ayatnya diulang-ulang. Kita akan dapatkan di banyak tempat, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, banyak sekali. Diulang-ulang. Kenapa? Karena salah satu fungsi Al-Quran adalah nadhir, diberi peringatan kepada kita. Karena alhamdulillah kita termasuk berada di dalam golongan orang-orang yang percaya kepada Al-Quran ini. Al-Quran yang kita miliki sekarang ini adalah Al-Quran yang memang diturunkan oleh Allah 1400-an tahun yang lalu. Tidak ada perubahan. Ditanya oleh orang, diteliti oleh berbagai macam kelompok penelitian, hasilnya tetap sama. Al-Quran tidak ada perubahan. Dari awal turun sampai sekarang tetap sama saja. Tapi kitab-kitab yang lain banyak sekali mengalami perubahan. Ada yang ayatnya masuk nggak sesuai, dikeluarkan lagi. Ada yang kemudian jumlahnya beda, ditambah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, Al-Quran yang kita miliki ini belum ada perubahan sama sekali. Maka sudah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Al-Quran ini mahal. Pesan-pesan yang ada di dalamnya ini mahal. Mahal pertama karena ini benar-benar ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangannya manusia. Dari mana kita tahu ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak yang mengatakan bahwa Al-Quran ini ditulis oleh Muhammad. Ini karya Muhammad ini, Al-Quran ini. Maka dengan sengaja Allah memilih Muhammad yang akan diturunkan Al-Quran kepadanya. Allah pilih dengan sengaja seseorang yang tidak mampu menulis, tidak mampu membaca. Padahal kalau Allah mau, Allah bisa ajarkan Muhammad
supaya jelas bahwa apa yang tertulis di dalamnya itu bukan hasil bacaan dan bukan hasil tulisan. Bukan hasil bacaan dan bukan hasil tulisan. Dan hari ini orang-orang terheran-heran dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya dulu sempat berpikir bagaimana caranya di dalam hadis disebutkan bahwa nanti suatu ketika jumlah orang Islam akan banyak sekali. Yang masuk dalam Islam akan berbondong-bondong. Saya berpikir bagaimana caranya? Karena dalam kenyataannya orang-orang Islam itu difitnah terus di mana-mana. Islamofobia sekarang ini di luar negeri sedang memuncak-muncaknya. Apalagi ketika Trump menjadi presiden sekarang. Ketika Trump menjadi presiden, Islam menjadi agak sedikit terhalang oleh dia. Visa untuk masuk ke sana, untuk Amerika, agak sedikit berbeda dibandingkan dengan sebelumnya ketika Trump menjadi presiden. Sehingga saya berpikir gimana caranya orang-orang Islam bisa banyak lagi suatu ketika. Ternyata sudah nyamahin di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Allah membuatnya salah satunya sudah mulai kelihatan bahwa satu demi satu apa yang digambarkan oleh Al-Quran diterima oleh ilmu pengetahuan. Maka ketika di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah kalian perhatikan Al-Quran itu? Walau kana min 'indi ghairillah, kalau seandainya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsir, maka kalian akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang sangat banyak. Pertentangan yang sangat banyak, yang pertama adalah pertentangan antara ayat dengan ayat. Pertentangan kedua adalah pertentangan antara Al-Quran dengan kenyataan. Al-Quran bilang begini, kenyataan bilang lain lagi. Tapi hari ini ternyata semua yang terjadi, bahkan yang belum terjadi, itu apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Ada banyak sekali bukti-bukti ilmu pengetahuan yang hari ini muncul dalam Al-Quran. Dan yang menarik adalah itu sebabnya ketika Allah turunkan Al-Quran, yang pertama sekali Allah turunkan itu justru kalimat yang mungkin untuk orang-orang akan heran. Allah memilih kalimat Iqra untuk dipilih pertama untuk dikirimkan kepada kita. Iqra artinya baca. Yang menarik adalah Allah kirim Iqra kepada orang yang tak bisa baca. Makanya berulang-ulang itu disebutkan Iqra, baca. Kata Muhammad SAW, ma ana biqari, aku bukan seorang yang bisa baca. Diulang lagi, Iqra, baca. Ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa baca. 3 kali diulang-ulang, baru kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang pertama, kata yang diucapkan oleh malaikat kepada Muhammad adalah Iqra. Yang kedua, malaikat tidak membuat tulisan apa-apa untuk dibaca. Jadi ketika malaikat mengatakan kepada Muhammad SAW, Iqra, nggak ada buku yang dibawa, nggak ada bacaan yang dibawa. Malaikat cuma mengatakan baca, baca. Jadi apa yang sebenarnya kita baca? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para mufassirin kemudian hari ini memahami ayat ini dengan menyebutkan bahwa ada banyak sekali hal yang Allah ingin kita baca. Ada banyak sekali hal yang Allah ingin kita melihat, kemudian kita analisis dan kita baca dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya Allah suruh baca kepada orang yang tidak mampu membaca. Kenapa? Karena ini bukan sekadar membaca tulisan, tapi juga ini membaca hal-hal yang tidak tertulis sekali. Membaca alam, membaca orang lewat, membaca kode-kode. Ada orang yang hari ini susah sekali, kita sudah kode nggak mau membaca. Ada beberapa orang yang bertamu atau datang ke kantor saya memang berada dalam keadaan kondisi yang memang segera akan mendapatkan jadwal, maksudnya harus memenuhi jadwal. Jadi beliau ngomong terus, omongannya sudah selesai sebenarnya, tujuannya sudah selesai.
Sehingga pada saat itu saya berusaha untuk diam. Supaya apa? Supaya beliau paham kami. Sehingga pada saat itu saya diam, beliau diam. Hanya Allah sih. Jadi kita sudah diam, dia sudah diam, tapi sama-sama diam, tapi nggak pulang juga deh. Nggak pulang juga deh. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu waktu saya jadi kepala humas di Universitas Syekh Kuala, sekretari saya jadi umum. Karena dia punya jadwal saya. Kalau ada orang yang sudah lama sekali di kantor saya dan tidak pulang, dan saya tidak mau mengusir orang. Jadi sekretari saya langsung masuk. Pak, dipanggil Pak Rektor sekarang. Dipanggil Pak Rektor sekarang. Nah, sehingga saya harus keluar. Jadi ada alasan. Ini kawan ini mampu membaca. Yang tamu yang datang tadi kurang mampu membaca. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa ilmiah itu disebut dengan literasi. Literasi itu adalah kemampuan untuk terinformasikan diri. Kadang-kadang orang yang mampu baca tulis pun literasinya nggak ada. Kadang-kadang orang yang bahkan tak mampu baca tulis, literasinya jauh lebih banyak daripada orang lain. Itu sebabnya di Indonesia, angka literasi Indonesia itu termasuk salah satu yang terendah di Asia. Indonesia. Artinya banyak hal di Indonesia yang orang-orang tidak betul-betul mengerti ketika melihat keadaan untuk membaca apa yang sebenarnya tersurat dan tersirat di dalamnya. Jadi bukan saja yang tertulis. Karena kalau dalam bahasa psikologi itu disebut dengan picture speak 1,000 words. Sebuah gambar itu bisa berbicara 1000 kata-kata. Kalau satu kata dia hanya berbicara satu kata saja. Tapi kalau gambar dia berbicara 1000 kata-kata. Sebuah sikap itu bisa berbicara 1000 kata-kata. Satu gesture itu bisa berbicara 1000 kata-kata. Itu sebabnya Allah juga menyuruh kita untuk membaca sesuatu yang kadang-kadang bahkan tidak tertuliskan sama sekali. Maka Allah sebutkan di sini Iqra. Kemudian isi sendiri apa isinya? Iqra bla 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 bla. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Diulang lagi oleh Allah. Khalaqnya 2 kali diulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama sekali turun. Sebagian besar ulama mengatakan itu terjadi di 17 Ramadan, seperti yang kita peringati pada malam hari ini di surat Al-Alaq. Ayat keduanya, Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Darah itu bukan sesuatu yang menarik, bukan sesuatu yang disukai oleh orang. Kalau kita terkena darah, kita akan cuci tangan. Kalau kita terkena darah, kita anggap kita sudah terkena kotoran. Darah itu juga tidak bisa kita bawa untuk sholat. Ya, kita harus sucikan dan seterusnya. Nah, kondisi yang seperti ini sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang bermakna bahwa Allah ingin sadarkan kita ini nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya. Allah suruh kita baca, tapi Allah sadarkan kita sejak awal bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya segumpal darah saja. Segumpal darah. Kemudian baru kata Allah kemudian, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Ini sudah mulai menunjukkan siapa Tuhan kita sesungguhnya. Tuhan kita yang maha mulia, sehingga apa saja yang kita hubungkan dengan Tuhan kemudian kita baca, maka itu akan membawa kemuliaan kepada kita. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini kemudian terhubung dengan Al-Quran. Itu sebabnya Al-Quran sebagai salah satu media yang mengkoneksikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang membuat mulia apa saja yang terhubung dengan dia. Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan jadi mulia. Al-Quran turun kepada seorang pemuda bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad jadi mulia. Yang membawa
Apa saja yang terhubung dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Kenapa? Karena Allah tadi wa rabbukal akram. Al-Quran itu kalamullah. Segala yang terhubung dengan Allah mulia. Dan hari ini kita tidak punya lain yang menghubungkan kita dengan Allah. Nabi sudah wafat, Rasul sudah wafat. Satu-satunya jalan yang membuat kita terhubung dengan Allah adalah Al-Quran. Tak ada yang lain. Dan kalau seandainya kita paham bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, kata-kata Allah, firman Allah, masa tak mau kita baca? Itu kalimat dari yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, yang Maha segala-galanya. Pasti kalimat-kalimatnya berbeda dengan kalimat manusia. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah tadi, yang akan membawa orang-orang menjadi mulia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ajari langsung manusia dengan segala ilmu yang Allah miliki, yang tidak dimiliki oleh apapun yang ada di dunia. Allah ajarkan kita langsung. Tapi siapa yang Allah ajarkan? Lagi-lagi yang makin dekat dengan Allah, itu yang Allah ajarkan. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ajari dia. Allah akan ajari dia. Maka sebenarnya jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah mulai mengajari seseorang, maka apa yang dia dapatkan bisa jadi belum pernah dipelajari oleh orang-orang. Bisa jadi orang lain belum pernah tahu apa itu. Cuma secara ilmiah itu tidak diterima. Kenapa? Karena secara ilmiah harus ada referensinya. Kalau misalnya naik skripsi kita, ya, waktu naik skripsi kita yang sama dosen, ini dari mana informasi ini kamu dapat? Ini mimpi saya tadi malam. Nah itu dicoret oleh dosen, ya. Atau misalnya, ini dari mana informasi ini kamu masukkan ini? Itu Allah memberikan ilham kepada saya. Ini ilham dari Allah kepada saya sehingga saya tuliskan dalam skripsi saya. Itu tidak diakui. Hari ini itu adalah salah satu yang tidak dianggap ilmiah sama sekali. Padahal pada zaman dulu itu para nabi, para rasul mengambil keputusan-keputusan penting dari mimpi, dari ilham, dari inspirasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berani menyembelih anaknya hanya karena mimpi saja. Kita mungkin tidak akan berani untuk melakukan sesuatu hanya karena mimpi saja. Kita akan cari tahu habis-habisan kemana-mana, mencari pemahaman, mencari validasi dan sebagainya, kemana-mana. Tapi Allah berjanji Allah akan ajari kita. Tapi dengan catatan siapa yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mendekat kepada-Nya. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin terbuka ilmu Allah untuk kita miliki. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini setelah 1400, ini tahun berapa ya? 1446 Hijriah sudah. Artinya Al-Quran turun justru sebelum itu. Karena Al-Quran turun bukan di 1 Hijriah. Al-Quran turun sebelumnya. Karena Al-Quran turun di Mekah, bukan di Madinah. 1 Hijriah itu adalah perjalanan Nabi menuju Madinah, ya. Tapi sebelumnya Al-Quran sudah turun. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa yang turun di Mekah, itu rata-rata adalah ayat untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketika kepercayaan itu muncul, maka yang lain mudah untuk dilanjutkan. Maka di dalam banyak ayat tentang keesaan Allah, ketauhidan dan sebagainya, itu hampir semuanya turun di Mekah. Termasuk surat Al-Alaq yang pertama sekali turun tadi. Surat Al-Alaq itu memang perintahnya baca, tapi sebenarnya konten yang masuk di dalam surat itu adalah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah yang disebutkan di awal sekali, Iqra bismi rabbikal ladzi
alladzi khalaq, Dia yang menciptakan. Tidak ada satu orang pun yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada kita, ini ada ayat yang turun dari siapa? Dari Dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kalian. Maka disebut di sini khalaqal insana min 'alaq. Kalian juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi dia? Wa rabbukal akram. Dia yang maha mulia. Mulia itu sudah jemaah. Dia tidak gampang untuk goyah oleh lingkungannya. Dia tidak terpengaruhi oleh apa saja. Dia tidak terhubung, tidak tergantung dengan apapun juga. Itu mulia. Dia bisa berdiri sendiri. Itu mulia. Maka Allah menyebutkan di sini wa rabbukal akram. Allah yang mulia itu. Dan Allah yang mulia itu yang juga mengajarkan manusia, alladzi 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan manusia apa saja yang tidak diketahuinya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kalla innal insana la yatgha. Tapi sekali-sekali tidak, manusia itu biasanya akan kelewat batas. Kapan itu kelewat batas? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia sudah merasa pintar, ketika dia sudah merasa hebat, ketika dia sudah merasa kaya. Padahal dari awal tadi Allah sadarkan kita, khalaqal insana min 'alaq. Kita cuma diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Semua kita segumpal darah. Gubernur segumpal darah, presiden segumpal darah, ya kan? Orang yang ODGJ di jalan segumpal darah. Jadi segumpal darah antara gubernur dengan ODGJ sama. Sama, tapi dalam perjalanannya kemudian ada yang Allah ajarkan mereka lebih banyak dari yang lainnya, dan itu sebenarnya juga cobaan buat mereka. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan ini di dalam Al-Qur'an supaya kita aware dari awal bahwa Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kita itu adalah pedoman yang membuat kita tetap berada pada posisi rendah. Al-alaq. Maka kalau Bapak Ibu lihat sepanjang Al-Quran yang kita baca, di situ hampir selalu Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita adalah hamba-Nya, Allah adalah Tuhan. Apa hebatnya kalau menjadi hamba? Ketika kita menjadi hamba sebagai mahir dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak gampang tersinggung karena standar kita rendah.